Ya pemirsa, ini tentu harus menjadi pembahasan kita karena kalau kita lihat ini viral di media sosial bukan lagi karena seorang individu yang kemudian bergabung dalam militer bahkan juga angkatan bersenjata internasional tanpa persetujuan dari negara asal, tentu sungguh mengancam baik itu persoalan hukum maupun juga diplomatik. Kita tahu betul bahwa Rusia maupun juga Ukraina sudah mengklaim menggunakan warga negara asing untuk bertempur sejak Februari 2022. Kita akan membahas hal ini secara lengkap bersama dengan narasumber kami sudah hadir bersama dengan saya saat ini ada Bung Slamet Ginting. Ini merupakan pengamat politik dan juga militer dari UNAS. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih. Ya. Kita mohon pencerahannya nanti ya, Bung Ginting ya. Oke. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kami juga melalui sambungan Zoom. Ini sudah tersambung bersama dengan kami ada Pak Sulaiman Ponto. Selamat malam Pak Ponto. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Pak Slamet, selamat malam. Malam Pak Ponto. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, tapi kita juga sempat meminta keterangan baik itu juga kemudian mengundang dari pihak TNI untuk kemudian bergabung dalam diskusi kami. Namun kemudian pihak yang bersangkutan menolak untuk bergabung dalam diskusi kami tapi sudah memberikan keterangannya. Kami coba ajak Anda pemirsa untuk kemudian menilik pernyataan dari pihak TNI berikut ini. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini di mana Laksamana Pertama TNI Ibadewi Rahadi, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut sempat menyatakan bahwa Satria, sosok yang viral saat ini sudah dipecat dari dinas militer karena meninggalkan tugas tanpa izin. Keputusan ini pun juga sudah berdasar dalam sebuah perkara yang tertera dikeluarkan pada 6 April 2023 dan akte berkekuatan hukum tetap pada 17 April 2023. Sudah jelas dinyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan TNI karena memang sudah berstatus dipecat secara tidak hormat. Langsung saja, coba kita akan menggali bersama dengan sejumlah narasumber kami. Saya ingin pertama ke Pak Ponto terlebih dahulu Pak. Apakah Anda melihat ini suatu hal yang lazim ada prajurit militer kita yang kemudian bergabung bersama dengan militer konflik negara lain untuk kemudian berperang di sana? Bapak boleh dinyalakan terlebih dahulu audionya? Jadi ya silakan. Dia kan sudah dipecat. Jadi ini bukan masalah TNI, ini masalah pribadi. Karena dia sudah dipecat, ya dia punya hak pribadi untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi tidak ada hubungan dengan militer itu. Tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan kan, dengan militer. Tadi sudah jelas bahwa dia sudah dipecat. Sudah selesai. Putus hubungan dengan nyamuk. Kan begitu. Tapi kan bukankah kemudian ada undang-undang kita yang juga mengatur demikian bahwa kemudian harus setiap warga negara individu yang bahkan bergabung dengan kekuatan bersenjata internasional tanpa seizin negara asal juga ada undang-undang yang mengancam? Ya, ada, ya itu resiko pribadi kan. Dia sudah memilih jadi warga negara Indonesia yang ikut bertempur dengan membela negara asing tidak izin presiden. Itu kehilangan warga negaranya. Kalau dia mau masuk jadi warga negara, ya harus mengajukan seperti naturalisasi itu prosesnya. Dan ini kan bukan baru kali ini terjadi. Waktu zaman ISIS juga banyak itu yang ikut bertempur dengan ISIS dan jadi masalah waktu kembali kan. Kalau ini cuma satu, waktu itu banyak dengan ISIS itu banyak. Lalu bagaimana kewarganegaraan mereka ketika mereka ingin kembali? Nah, sama dengan ini, yang akan jadi masalah nanti kalau setelah bertempur, dia ingin kembali ke Indonesia. Itu jadi masalah. Tapi yang jelas, dia harusnya sudah tahu bahwa dia kehilangan kewarganegaraan. Untuk masuk kembali harus permohonan untuk jadi warga negara Indonesia lagi. Itu masalahnya. Oke, ini kemudian apakah bisa kita sebut sebagai tentara bayaran begitu? Di sana tentara bayaran dia, iya. Statusnya di Rusia jadi tentara bayaran. Mengapa dan itu sih bukan kemudian hal yang luar biasa di sana. Oke, tapi mengapa kemudian begitu ya warga negara kita ini juga merupakan ex-TNI yang tentu kita tahu betul bahwa bagaimana kemudian ada undang-undang dan juga doktrin TNI yang begitu kuat melekat di seorang prajurit TNI kita. Mengapa ini kemudian bisa menjadi daya tarik yang luar biasa sampai rela kemudian meninggalkan
nasionalismenya di tanah air? Ya, itu kan pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Jadi kita tidak bisa lagi membuat standar, oh kalau sudah masuk jadi TNI lalu dia menjadi Superman. Tidak lagi. Masing-masing sudah punya jalan hidup. Apalagi dia kan tahun 2022 itu diputus desersinya. Jadi sudah 3 tahun lalu. Artinya setelah dia diputus kerja, dia kesulitan kerja, tetapi dia harus mencari hidup. Ya kebetulan di sana ada mencari tentara bayaran yang bisa dibayar tinggi, bisa ikut bertempur. Nah dasarnya dia seorang militer yang punya psikologis adu nasib, ya dia adu nasib ke sana dengan segala macam risiko yang dia sudah tahu itu ditanggung. Dan itu saya kira bukan hal yang luar biasa sekarang. Waktu ISIS itu lebih banyak, ini kan cuma 1. Oke, tak ada hubungannya dengan TNI, ini murni persoalan dan juga urusan individu, Bung Ginting. Menurut Anda? Ya, pertama memang dunia cyber kita harus juga menyoroti. Ini kan gara-gara ada iklan ya, iklan di medsos dan segala macam. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, terutama di negara-negara dalam tanda petik miskin. Karena tawaran untuk menjadi tentara bayaran itu sekitar 35 juta rupiah. Nah, kalau kemudian cyber seperti ini tidak dipantau, maka ini bisa menarik perhatian orang lain untuk melakukan hal sama, terutama prajurit-prajurit kita. Ini persoalannya adalah mengapa terjadi disersi? Disersi terjadi karena persoalan misalnya tidak puas dengan masalah kedinasan, termasuk kebijakan pimpinan atau komandan. Kemudian motivasi dia menjadi tentara kurang kuat, dan juga tentunya adalah persoalan masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan oleh kedinasan. Karena itu ini menjadi introspeksi bagi semuanya. Nah itu dia, tapi kan sebenarnya itu tadi kembali lagi ini adalah keputusan dari individu itu. Apakah kemudian ada sanksi pidana yang mengancam yang bersangkutan? Karena kita tahu ada undang-undang yang mengatur ini kan. Betul, itu sanksi pidananya jelas dia dipecat dari militer, kemudian KUHP militer ini lebih berat. Kenapa? Karena militer itu memegang senjata. Dipecat secara kewarganegaraan juga? Ya, ini juga dia kehilangan kewarganegaraan. Dan repotnya lagi, kalau dia meninggalkan dinas atau tugas sebagai tentara bayaran, dia juga akan mendapat hukuman sekurang-kurangnya 15 tahun di negara itu. Jadi kan kontraknya kalau nggak salah kontrak pertama tuh 30 juta rupiah dirupiahkan, lalu 35 juta pada saat menjalankan tugas. Nah ini harusnya juga dipantau, jangan sampai tentara kita, TNI kita kebobolan akan banyak hal-hal yang sama. Ini kan daya kita tahu pikat betul sendiri. Tentara kita kan nasionalismenya tinggi. Harusnya begitu, karena itu menurut saya bagian pembinaan hukum baik itu polisi militer, jaksa militer, hakim militer tuh harus memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum, dan juga tentunya para komandan harus dekat dengan anak buahnya, jangan mengambil jarak begitu. Oke, tapi begini ya, banyak juga yang kemudian mempertanyakan netizen kita ya di media sosial gitu. Lalu apa sih yang kemudian diincar oleh negara-negara ini, termasuk juga Ukraina maupun juga Rusia, Pak Ponto? Apakah kemudian mereka memang melihat ada keahlian khusus, keahlian unik, dan juga pertahanan khusus yang dimiliki oleh prajurit Indonesia yang kemudian mereka butuhkan saat ini, Pak Ponto? Dia tidak melihat khusus Indonesia. Standar militer kan itu seluruh dunia sama. Jadi kalau dia lihat dari ini mantan militer, itu lebih mudah untuk lulus dalam tes yang mereka berikan. Tapi itu dia tidak melihat apakah Indonesia, Malaysia, Singapura, enggak. Mana saja dia buka, ya Pak Ginting bilang tadi, di mana iklan itu sampai di situ ada peminat, ya di situ. Tetapi dengan standar desersi militer dia sudah tahu, psikologisnya jelas sudah sesuai, kapabilitas dasar jelas sudah sesuai. Sehingga memang mantan-mantan militer ini akan laku keras itu kalau mereka memang punya motivasi untuk menjadi tentara bayaran. Nggak usah tentara bayaran, ISIS saja banyak sekali kok zaman itu. ISIS saja itu banyak. Yang jadi masalah itu ketika mereka di sana, mereka pergi bawa istri anak, lalu ketika selesai pulang bagaimana?
Istri anaknya bagaimana? Tapi kalau Anak-anaknya dilihat kan statusnya Pak Ponto apa? ini dua hal yang berbeda ya. Kalau ISIS kan kemudian ada ideologi khusus yang kemudian mungkin menjadi trigger mereka. Tapi kalau ini kan lagi-lagi alasannya nampaknya murni faktor ekonomi ya. Bukan, kan yang masalahnya kan sama, dia jadi angkatan perang negeri asing kan itu. Apapun, apakah karena ideologis, apakah karena masalah duit, apa-apa kan itu bukan masalah. Yang jadi kesamaannya mereka menjadi anggota militer negara asing, kan itu kesamaannya. Apakah dia karena ideologi, apa karena dia karena perut, apa karena dia itu masing-masing punya alasan sendiri. Tetapi kenyataannya memang mereka menjadi angkatan bersenjata atau mereka ikut berperang untuk negara asing. Itu sama kan? Masalahnya nanti kan akan sama. Begitu dia pulang, begitu dia selesai, kalau dia berangkat ke sana, anak istrinya dia bawa, atau nah lalu pulang bagaimana? Status istrinya bagaimana? Status anaknya bagaimana? Karena itu masalahnya. Itu sama dengan status waktu ISIS. Hanya bedanya mereka ISIS karena ideologi, kalau ini mungkin karena karena uang. Tetapi masalah yang ditinggal itu akan sama, tidak akan beda. Oke, adakah kemudian kekhawatiran terkait dengan kedaulatan negara kita karena kita tahu betul prajurit TNI kita kemudian dibekali dengan kemampuan, keahlian bahkan juga dari sisi intelijen, Pak Ponto? Ya enggak lah, dia kan sudah di sana, kita kan semua sudah diperhitungkan itu. Kalaupun dia membuka rahasia itu kan kita kejar sampai ke ujung dunia mana juga kalau sampai itu terjadi. Nah, apalagi dia sudah disersi itu ke sana. Semua itu sudah ada risiko. Memang itu risiko. Jadi jangan menganggap tentara itu Superman. Tentara itu tetap manusia yang satu saat kalau harapan-harapannya tidak tercapai, ya dia akan seperti itu, seperti Pak Gitu bilang tadi. Mungkin ada harapan-harapan yang tidak tercapai, apa situasi di dalam, apakah dia mau naik pangkat udah susah, dan ini bisa terjadi untuk tentara kita. Makanya kita harus baik-baik ngurusnya. Nah, kalau ngurusnya sudah nggak benar, pasti banyak seperti ini yang kemana-mana nanti. Oke, karena juga kemudian menjadi pertanyaan juga bagaimana kemudian nanti potensi-potensi dampak yang ditimbulkan baik itu secara hukum maupun juga diplomatik. Pak Ponto dan juga Bung Ginting harus menjawabnya, tapi sesaat lagi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda sesaat lagi.